hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, manusia mulia, itu aja saat kita tahu dari gua Sadagus emang seperti itu. Ya kalau banyak godaan ya. Bukan kalau banyak godaan, salah. Kalau tergoda. Godaan mah banyak di mana-mana. Iya benar. Oke. Ustaz, tema kita hari ini adalah orang ketiga perusak rumah tangga. Silakan Mangga. Mangga, Ustaz, sok. Apakah Anda mengalaminya, Ustaz? Jeng jeng. gak jadi kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau dengar dari cara jawab salamnya, ini bukan para perusak. Ini adalah orang-orang yang selalu berbuat ihsan. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa Siraman Kolbu dimanapun berada, ibu-ibu yang hadir, tadi kita sudah dapat banyak ya dari Mama, ya, pesan-pesan supaya kita berusaha untuk tidak jadi orang ketiga perusak rumah tangga. Walaupun tadi Mama menyampaikan secara umum. Ya, kalau tadi Mama bilang ada ipar, ada mertua, ibu, ada mertua. Malah ada hewan peliharaan. Nah, jadi saya. Jadi penyebab, maaf ini cerita bener. Kayak mengarah ke saya itu mau. Ya bisa buruk. Lebih sayang, ya kan? kita bule. Kayak ke saya itu mau tadi. Gitu. Enggak. Jadi ada waktu itu, ini dalam perjalanan ibadah umroh. Ini asli nih. Asli. Jadi dia tidak melanjutkan pernikahan itu gara-gara istrinya nggak seneng. Ya, dia punya peliharaan. Ya memang dia punya anjing gitu. Dan dia akhirnya memilih anjing. Hah? Daripada istrinya. Mungkin dia bilang anjing ini lebih bagus dari istri saya. Astagfirullahaladzim. Dibandingnya. Karena dia memilih itu gitu kan. Padahal kan istri itu kan harusnya menjadi penentram jiwa, jadi penenang hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, manusia mulia, itu aja saat kita tahu dari Gua Hiro, kemudian berjumpa dengan malaikat Jibril, pulang ke rumah, Zammiluni, Zammiluni, bagaimana istrinya itu, ya, dengan kelembutannya, ya, dengan sifat-sifat wanita, kemudian menenteramkan sampai udah tenang, nanti kita ke rumah paman saya, kita tanya, kita curhat ke sana. Ya, dulu saya pernah juga cerita waktu istri saya bilang saya jangan naik motor karena saya pulang umroh capek. Akhirnya saya maksa. Ya, akhirnya saya naik motor juga. Saya bilang saya mau ke rumah Umi, mau sekalian asar dan nggak ketemu Umi ini dalam 9 hari umroh. Akhirnya istri saya mengizinkan. Tapi ternyata benar memang karena capek, ya, akhirnya jatuhlah saya dari motor itu. Wah, luar biasa luka. Sampai pernah saya live acara satu TV, saya duduk. Ya, karena ini lumayan lama penyembuhannya. Nah, waktu kejadian kecelakaan saya pulang ke rumah, ya, saya temuin istri saya, komentarnya tuh nggak ada. Kalau dia bilang, tuh kan udah dibilangin dari tadi, itu kayaknya makin sakit kan gitu ya. Makin sakit. Tapi dibuka jaket yang sudah sobek-sobek itu, kemudian mau kemana sekarang? Mau ke rumah sakit apa mau? Nah, itu kan jadinya menenteramkan. Nah, oleh karena itu, ya, para pemirsa semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu, jadilah kita orang yang menyambung. Jadilah kita orang yang justru memperbaiki, bukan jadi orang yang merusak. Karena disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 102 juga, ini adalah merupakan kerjaan setan. Ada sihir yang memang digunakan untuk memisahkan. Karena orang belajar tuh, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Jadi ada memang sihir khusus, ya, untuk memisahkan, untuk merusak seorang istri dari
suaminya. Dan itu tadi bisa macam-macam. Dan di dalam Al-Qasas ayat 77, yang ini memang ceritanya tentang kita jangan melupakan kehidupan dunia. Tapi di ayat ini ada wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabgil fasada fil ardi. Berbuat ihsanlah. Innallaha la yuhibbu mufsidin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Atau kalau yang la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kerusakan apapun. Kerusakan lingkungan kayak ya, kerusakan alam. Apalagi merusak rumah tangga yang dosanya gede. Tadi Mama juga udah nyampein ya. Man absada imra'atan ya min jauziha falaisa minna. Siapa aja yang merusak hubungan ya istri seseorang sehingga dia meninggalkan suaminya, bukan golongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau bukan golongan Nabi, kita mau golongan siapa? Ya Bu, orang kita adalah umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi dengan segala kemuliaan dan keutamaannya, umat Nabi, umat terakhir masuk surganya duluan. Ya, ada hal-hal yang khusus, kayak misalnya ada Lailatul Qadar khusus buat umat Nabi SAW. Nah, kalau kita jadi perusak, ya maka kita tahan. Karena kita juga punya saudara, punya keluarga. Justru jadilah orang-orang yang berbuat islah. Artinya apa? Jadi muslihun li ghairihi. Jadi faktor yang merekatkan, yang melekatkan, yang menjadikan orang yang udah mau pisah pun bisa jadi harmonis. Bagus malahan. Ya kalau ada orang yang curhat sama ibu, suami saya nih, ya kok kemarin saya lihat di kantongnya ada lipstik, ya mana 3 lagi, dia nggak tahu suaminya itu ada penghasilan tambahan gitu kan, jualan lipstik gitu kan, karena udah curiga duluan gitu kan, itu kamu pakai lipstik sampai 3, kan, mama aja 1, gitu. Kenapa kamu 3? Padahal ya kita nggak tahu. Kalau ada sekeluarga yang saudara, teman, sahabat yang curhat gitu, kita coba dong, ya dipikir dulu, ditelaah dulu, jangan kemudian menjudge, ini pasti dia selingkuh.